Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mata Wijana dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, NIM 201933141. Untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu saya sudah dikasih pertanyaan untuk ujian akhir semester. Nanti saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ulangan akhir semester. Yang pertama yaitu jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Saya dari referensi artikel dari UMK ACID karya yang karya Irfa Ifatur Rahman dan Usrifatun Bayhaqi yang berjudul Analisis Nilai Karakter dalam Cerita Dongeng Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar. Menurut Alwan Prakoso, menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator keterampilan mendongeng yang harus dikuasai pada saat mendongeng, yaitu 1. Keterampilan dalam mengkreasikan suara. A. Kreasi suara narasi. Suara narasi adalah nada suara yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ketika tampil perlu diberikan penekanan atau intonasi yang baik. B. Kreasi suara penokohan. Suara penokohan akan membedakan saat penyampaian narasi dan saat penyampaian dialog cerita. C. Kreasi suara efek. Kreasi suara efek yaitu suara-suara seperti binatang, suara alam, atau suara buatan sendiri untuk menambahkan kehebohan anak-anak ketika mendengarkan cerita. Kedua yaitu keterampilan dalam mengkreasikan wajah. Wajah yang dimaksud adalah mimik. Permainan ekspresi akan menggambarkan emosi apa yang terjadi pada saat tokoh cerita. 3. Keterampilan dalam mengkreasikan gerak. Visualisasi gerak ini sangat diperlukan bagi penutur yang tidak menggunakan alat peraga. Alat pendukung yang tidak kalah penting adalah sebuah benda yang kita buat dari apa saja yang di sekitar kita untuk lebih menguatkan. Jadi berbagai cara yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa mendongeng berbeda dengan ceramah. Agar cerita dongeng menjadi menarik, saat pendongeng harus menguasai keterampilan mendongeng sebelum mendongeng. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Referensi saya yaitu dari artikel Lib UNED ACID karya SK Mufidah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Pengumuman dengan Teknik Reseptif dan Produktif. A. Keterampilan produktif itu berbicara dalam menulis. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak berbicara dengan menyampaikan pendapat-pendapat materi yang telah disampaikan. Sedangkan dalam proses menulis, siswa diajak merangkum materi apa yang telah dipelajari saat pembelajaran berlangsung. B. Keterampilan reseptif yaitu menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung merupakan komunikasi tatap muka antara berbicara dan menyimak. Terdapat hubungan yang erat contoh dalam proses pembelajarannya yaitu yang pertama, sebelum siswa diajak membaca buku, maka siswa tersebut diajak menyimak terlebih dahulu. Siswa biasanya mempelajari pelajaran melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara.
Yang ketiga yaitu bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana, deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada kelas tinggi. Referensi saya dari Lip-Unes LCIG Karya Anidaya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis pada Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama, wacana adalah kesatuan makna atau sistematis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya. Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dari teks tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Dua, deskripsi. Deskripsi yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan atau kebendaan ataupun kemanusiaan. Menurut Brian, langkah menyusun paragraf deskripsi meliputi yang pertama yaitu menentukan tema. Kegiatan mula-mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan adalah menentukan tema. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan. Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan yang akan dilaksanakannya. Yang ketiga yaitu pengumpulan bahan. Pada waktu pemilihan dan membatasi topik, kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Yang keempat yaitu membuat kerangka karangan agar dapat menentukan organisasi pengarang sebelum kita harus menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan salah satu cara untuk menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur dari karangan. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka karangan. Langkah selanjutnya setelah menyusun kerangka karangan adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu karangan yang utuh. Yang keenam, refleksi karangan. Pada langkah merefleksi dilakukan penulisan secara menyeluruh mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu persuasif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak. Langkah-langkah persuasif dalam mengajarkan pada siswa. Yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasif. Dalam paragraf persuasif, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Yang kedua yaitu membuat kerangka paragraf persuasif. Agar susunan tulisan persuasif itu sistematis dan logis, kerangka tulisan perlu mendapatkan perhatian dan perumusannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angkat kepada responden. Yang kedua yaitu menarik simpulan. Dalam suatu paragraf persuasif harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Yang ketiga yaitu menutup paragraf persuasif. Pada bagian ini, penulis menutup paragraf dengan imbauan atau ajakan agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan penulis. Yang keempat yaitu narasi, yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Langkah-langkah narasi dalam mengajarkan pada siswa. Yang pertama, memperkenalkan kepada siswa konsep pemetaan cerita bersama dengan manfaatnya bagi siswa. Yang kedua yaitu menjelaskan komponen utama dari pemetaan cerita melalui identifikasi cerita tentang cara untuk mengetahui judul, tema cerita, karakter penting, dan ciri-ciri kepribadian karakter secara spesifik. Setelah itu mengidentifikasi orientasi atau pembagian alur yang signifikan. Yang ketiga yaitu mengarahkan mereka ketika siswa melakukan kesalahan, membaca ulang cerita, menggunakan pertanyaan, bimbingan, bahkan pemodelan untuk membantu mereka mengerti dengan respon yang tepat untuk membuat siswa mendapatkan fokus pada target membaca. Yang keempat yaitu meminta siswa untuk membaca secara mandiri.
Yang kelima yaitu mintalah siswa melalui cerita yang dipilih diselesaikan lembar kerja. Peta cerita siswa setelah siswa menggunakan teknik pemetaan cerita secara mandiri. Yang keenam, siapkan beberapa latihan, berikan kepada siswa sebagai bahan evaluasi. Argumentatif, yakni karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas dan meyakinkan. Langkah-langkah argumentatif dalam mengajarkan pada siswa yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan pokok materi penulisan paragraf argumentasi yang terdapat di buku LKS siswa. Yang kedua, guru memberikan contoh paragraf argumentasi yang terdapat dalam buku LKS siswa. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Yang keempat, guru menugaskan siswa untuk membuat paragraf argumentasi dengan tema yang ditemukan oleh guru. Pertanyaan yang keempat yaitu kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik, lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Referensi artikel dari Repository Unja ACID karya Sudaryono, Irma Suryani, Kaswini Putri yang berjudul Kesatuan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Kesantunan berbahasa bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi santunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan kesantunan verbal perlu dijaga terutama pada saat berkomunikasi dengan orang. Komunikasi kita tunduk pada norma-norma budaya, kita hanya menyampaikan yang dipikirkan. Ada 4 maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yakni kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi dari apakah ucapan kita akan ada hubungannya, nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contoh adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Yang kelima yaitu bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual yang memunculkan bahasa figuratif. Berikan contohnya. Referensi artikel dari e-jurnal IAIN ACID karya FS Hidayat yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dan Tekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka memahami makna bahan pembelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Pendekatan dan pembelajaran kontekstual terkait erat dengan pembelajaran aktif atau active learning. Contoh yaitu guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan antara pengetahuan, kemudian juga bagaimana penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas
otoritas tertinggi adalah teks dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks sebagai sumber premier referensi dan bahkan sebagai salah satu alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai suatu yang statis kebenarannya bertumbuh pada teks. Oleh karena itu, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tapi sebagai realitas terberikan oleh teks. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Pertanyaan yang keenam yaitu sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Referensi dari jurnal dari UM-ACID karya Friska Dwi Yusantika, Imam Suyitno, Furaidah yang berjudul Pengaruh Media Audio dan Audiovisual terhadap Kemampuan yang Menyimak Siswa Kelas 4. Yang A yaitu pemanfaatan media tradisional adalah menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi keterampilan siswa, sebab menyimak dengan media tradisional memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita menjadi pengalaman, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan keilmuan kita, memperkaya kosakata kita, menambah pemeliharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Yang B yaitu penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa di bidang bahasa Indonesia. Media audiovisual dalam bentuk video cerita rakyat dapat mempengaruhi kemampuan menyimak siswa serta menjadi solusi ketika siswa merasa jenuh. Diberikan pembelajaran menyimak secara tradisional atau konvensional oleh guru kelas. Pembelajaran menggunakan media audiovisual telah mengoptimalkan peran guru sebagai motivator. Hal tersebut terbukti dengan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti proses menyimak pada saat penelitian. Siswa secara aktif terlihat dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencari tahu, memberikan saran, mendengar, dan bertukar pendapat dengan siswa lainnya melalui penggunaan media audiovisual. Hal tersebut sebagaimana pendapat Sujana yang menjelaskan bahwa media video seseorang dapat belajar mandiri dan aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Yang ketujuh yaitu jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Referensi artikel dari repositori UIRI ACID karya AR Wina berjudul Kemampuan Berbahasa dan Kemampuan Bersastra. Yang pertama yaitu tekanan nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Yang kedua yaitu intonasi yang dimaksud dalam penelitian berkaitan irama puisi, yakni paduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalisasi baik aluran keras, lunak, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan kuat, lemah yang keseluruhannya menumbuhkan kemerduan suasana serta makna tertentu. Yang ketiga yaitu lafal. Lafal yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan melafalkan bunyi ujaran secara cepat, kuat, dan jelas sesuai dengan daerah artikulasinya. Yang keempat yaitu jeda. Adalah hentian sementara pada ujaran. Jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, titik, titik koma, titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kelima yaitu pesan. Pesan yang ada dalam puisi adalah pesan, nasihat, dan keinginan penyair yang ingin disampaikan melalui karya puisi yang ditulisnya.
Yang ke-8 yaitu jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara, materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Referensi artikel dari e-Journal Ediksa ACID karya Anugrah Husada, Mei, Vita Asri, Untari, Ahmad Nasir Salatsa yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Metode Bermain Peran pada Siswa. Menurut Hesti DKK, dalam bermain peran langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan naskah percakapan dengan jeda, lafal, dan volume suara yang sesuai, menentukan watak, tokoh, dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Yang ketiga, berlatih berulang-ulang sampai betul dalam memerankan tokoh itu. Yang keempat, menggunakan kostum yang sesuai agar percakapan lebih hidup. Agar proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara yaitu dengan menggunakan metode bermain peran tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yaitu, yang pertama, identifikasi masalah dengan cara memotivasi para peserta didik. Yang kedua, memilih tema. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran. Yang keempat, pemeranan. Yang kelima, tahapan diskusi dan evaluasi. Yang keenam, melakukan pemeranan ulang, melakukan diskusi dan evaluasi tahap 2. Yang ketujuh, membagi pengalaman dan menarik. Aplikasi dalam bermain peran, contohnya, kita bermain keterampilan berbicara, yaitu dengan mengundang media telepon ajaib, di mana siswa akan menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah itu merangkai naskah, lalu mempraktekkan dengan berdialog. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Referensi artikel dari LIP UNES ACID karya Safni Febri Azhar Madatilah yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Dari hasil pendapat ini, di atas dapat disimpulkan problematika yang dialami guru adalah yang pertama, kesejahteraan guru kurang sehingga menimbulkan kurangnya semangat guru dalam mengajar termasuk dalam kompetensi sosial. Yang kedua, kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam membuat alat peraga, termasuk dalam kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kurangnya minat guru dalam mengembangkan diri, kurangnya dalam kompetensi pedagogik, guru belum dapat menguasai manajemen kelas dan kurang dapat menetapkan strategi yang baik untuk meningkatkan pembelajaran. Sekian dari jawaban ujian akhir semester saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.